Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. How are you today? Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? I hope you're in a good health and don't forget to wear a mask if you're going outside the house and to usually wash your hand because it can prevent you from any illness. Berharap kalian baik-baik saja pada pagi hari ini dan jangan lupa untuk selalu memakai masker jika kalian keluar rumah dan untuk selalu cuci tangan karena itu dapat menghindari kalian dari segala macam penyakit. Okay, let's start our study. We will study math. Kita akan belajar math. Now I want you to prepare a math textbook. Buka buku paket math kalian. Okay, open your book page 140. Buka bukunya halaman 140. Ya. Okay, we will study about masih sama presentasi, tapi subtemanya percentage of a quantity. Jadi presentasi suatu jumlah. Nah, di sini ada contoh soal di halaman 140 nomor 1. Ini adalah soal cerita. Mister bacakan dan akan Mister artikan, kan simak baik-baik ya. There were 400 seats on an aeroplane. 60% of the seats were in the economy class. How many seats were in the economy class? Jadi ada 400 kursi di sebuah pesawat. 60% dari kursi tersebut adalah kelas ekonomi. Maksudnya bangku biasa. 60%-nya. How many seats were in the economy class? Jadi berapa banyak kursi di kelas ekonomi? Nah, kan di sini kan 400 itu secara keseluruhan. Sedangkan yang kelas ekonomi itu cuma 60%. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya ada dua cara. Cara pertama, Mister akan jelasin. Nih, seperti ini, like this. Kita ibaratkan the square is 10%. Jadi tiap satu kotaknya ini kita ibaratkan 10%. Nah, karena di sini ada 10 kotak. Jadi kan kalau ada 10 kotak, setiap kotak 10% jadinya 100% kan? Nah, di sini dari 100% berapa kursi? Ya, 400 seats. Nah, kalau yang ditanya kan 60%. Jadi satu kotaknya kan 10. Jadi 6 kotak yang kita ingin, yang kita arsir. Nah, how many 60% of the seat? Jadi 60%-nya itu berapa kursi? Nah, untuk cara pertama itu caranya kita menguraikan per persennya. Gimana? Pertama, tadi kan 100%, 100%, how many seats? 100% berapa kursinya? Ada 400, jadi 40 seats. Nah, kita uraikan kalau misalkan ini kan 100%, kalau misalkan 1%, 1%, how many seats? 1% itu berapa kursi? Cara nyarinya seperti ini. 400 dibagi 1000. Tahu dari mana? Tahu rumusnya begini. Kan kalau persen kan artinya Mister kemarin bilang per 100. Jadi 1% itu kan sama dengan 1/100. Dikali jumlah 100% ada berapa? 400. Jadi dikali 400. Jadi 1/100 dikali 400 berapa? Kalau kalian nggak tahu, tinggal 1 dikali 400 saja. 1 dikali 400 berapa? 400. Jadi 400 per 100. 400. Seperti itu. Nah, makanya ini dapat 400 per 100. Oke? Nah, kalau udah begini, tinggal kalian
Berapa? 400 dibagi 100. 400 divided by 100. Ya tinggal kalau ada nolnya sama tinggal kalian coret. Jadi tinggal 4 dibagi 1, 4. 4 seats. Jadi 1% itu jumlahnya 4 seats atau 4 kursi. Nah, ini kan baru 1%. Yang ditanya berapa persen? 60. Ya, 60%. Jadi tinggal kalian kalikan. Karena kan kalau satu aja 4 kursi kan. Kalau 60 berarti tinggal 60. 60 multiply by 4. 60 dikali 4. 60 multiply by 4 equals 240 seats, 240 kursi. Jadi gampang kan untuk pengerjaannya. There were 240 seats in the economy class. Jadi ada 240 kursi di kelas ekonomi. Seperti itu. Ini untuk pengerjaannya cara pertama begini. Jadi uraikan persennya dulu. Gimana cara keduanya? Cara keduanya seperti ini. Method 2. Nah, yang ditanyakan 60%, 60% of the seats. Jadi tinggal kan jadi 60% of 400. Jadi 60% dari 400. Kalau udah begini tinggal kalian, artinya kan of itu apa? Dikalikan. Jadi 60% dikali 400. Nah, persen itu tadi Mister bilang apa? Persen artinya per 100. Jadi kalau diuraikan kejadian pecahan jadinya 60, 100 atau 60 per 100. Karena ini dikali multiply by 400 dikali 400. Seperti itu. Nah, ini ada nolnya bisa dicoret kan? Ya, nih nol ini bisa dicoret sama ini. Coret. Jadi sisa 60 multiply by 4. 60 dikali 4. Ya benar, 60 multiply by 4 equals 240 seats in the economy class. Sama kan sama yang tadi cara pertama, 60 dikali 4 juga. Oke, seperti itu. Ini untuk cara nomor 2. Terserah kalian mau gunain cara pertama atau cara kedua. Kalau nanti ada soal cerita di ulangan. Oke, next. Berikutnya, buka halaman 144. Nah, di sini ada soal cerita lagi nih. Kalau tadi kan cara nyari jumlah per persennya. Kalau di soal cerita yang ini di halaman 144 di nomor 1. Nih, di sini Mister akan artikan dulu ya. Elisa bought a ruler which cost 15,000 rupiah. In addition, she had to pay 10% VAT. Nah, jadi Elisa membeli sebuah penggaris yang harganya 15.000. Nah, lalu sebagai tambahan dia harus membayar 10% VAT. Nah, VAT ini artinya kalau kalian nggak tahu, value added tax artinya yang dalam bahasa Inggris. Ini nama singkatannya value added tax. Nah, kalau Indonesianya VAT ini artinya pajak. Jadi misalkan nih kalian kalau ke Indomaret atau Alfamart, misalkan beli ciki, misalkan di itunya harganya cuman di tulisan di raknya harganya cuman 5.000. Tapi kalau kalian ke kasir kan harganya lebih mahal. Nah, itu namanya kan yang dinamakan pajak. Jadi pajaknya 10%. Gimana cara nyarinya? Nah, cara nyarinya kita yang A, cara nyari untuk berapa VAT-nya. Dia ada 10%. Habis itu berapa ya? Yang B itu how much did Elisa pay for the ruler. Jadi berapa yang harus dibayarkan Elisa untuk penggarisnya. Jadi nanti yang B ini ditambahkan pajak, harga pajak. Oke, kita pertama cari yang A dulu. Cara nyari pajaknya ini berapa? Dari 15.000. Cara nyarinya sama kayak yang tadi sebelumnya.
Bisa pakai method 1 atau method 2, cara ke satu atau cara kedua. Di sini Mister akan tetap kasih tahu kalian cara pertama gimana, biar kalian masih tambah paham sama cara kedua gimana. Oke, kita pertama kita gunakan cara pertama dulu. Cara pertama seperti tadi, kalau ibaratkan ini 100% kan, yang harganya 15.000. Nah, karena ada VAT, she had to pay 10% VAT. Jadi kita tambahin satu kotak lagi 10%. Nah, gimana cara nyarinya? Kita uraikan dulu per persennya. Kalau 100%, if 100% it is 15.000. Jadi kalau 100% kan 15.000. Nah, kalau 1%, gimana cara nyarinya? Ayo, masih paham nggak gimana? Ya, cara nyarinya gini. Karena 1% kan 100 dikali 15.000. Kalau kayak gini gimana? Tinggal 1 dikali 1 multiply by 15.000. 1 dikali 15.000. Yang hasilnya 15.100 atau 15.000 per 100, ya kan? Jadi tinggal pindahin 15.000 per 100. Persen itu per 100, ingat. Oke. Nah, ini ada yang bisa dicoret nggak nolnya? Ya, ada nih. Coret 2. Jadi hasilnya 150. Jadi 1% dari 15.000 itu 150 perak. Ya, oke. Nah, tapi kan yang ini ditanyain berapa? Ya, 10%, 10%. Jadi kalau 10% gimana? 10 dikali 10 multiply by 150 rupiah. 10 dikali 150 rupiah berapa? Tinggal tambahin nolnya di belakang. Jadi ya 1.500 rupiah. Ketemu kan jadinya? Jadi the VAT was 1.500 rupiah. Nah, ini untuk cara pengerjaannya kalau menggunakan cara pertama. Kalau cara kedua seperti tadi 10 ini bukan sheet ya. Di sini Mister ganti dulu sebentar. Oke, udah Mister ganti jadi VAT. Jadi 10% dari VAT-nya itu berapa? Cara kedua gimana tadi? Ya, tinggal kalian kalikan. Jadi 10% multiply by 15.000 rupiah. Jadi 10% dikali 15.000. Karena ini 10% artinya jadi per 100. Jadi 10 per 10 atau 10 per 100. Tinggal dikali 15.000. Oke. Nah, karena ini bisa dicoret 2, coret 2 juga. Jadi 10 multiply by 150 kan. Soalnya nolnya udah dicoret 2. Jadinya hasilnya 1.500 rupiah, 1.500 rupiah. Nah, sama kan hasilnya? Ini 1.500, ini 1.500 juga. Jadi kalian terserah nanti pakai gunain nomor cara yang kayak gimana nanti di soal ulangan atau nanti latihan-latihan. Karena ini 1.500 tulis 1.500 rupiah. Nah, yang A udah kita dapatin. Nah, gimana cara ngerjain yang B-nya? Cara ngerjain B-nya gampang. Kalian tinggal tambahin, bener. Kenapa ditambahin? Karena kan harganya 15.000. Nah, pajaknya ada 1.500. Jadi tinggal 15.000 ditambah 1.500, benar. Di total cost of the ruler 15.000 rupiah plus added by 1.500 rupiah. Jadi 15.000 ditambah 1.500. Hasilnya ya
16,500 rupiah. Nah, jadi 16.500 rupiah yang harus dibayar oleh Elisa. Tinggal kalian tulis. Seperti itu cara pengerjaannya, gampang kan? Jadi kalau ada VAT, ada tulisan VAT itu artinya harganya itu ditambahin persennya. Oke. Nah, jadi untuk tugas kalian lesson 2 page 141 number 2 and 3. Jadi lesson 2 halaman 141 nomor 2 dan nomor 3. Dan lesson 3 page 145 number 2. Lesson 3 halaman 145 nomor 2. Kalian bisa langsung kerjakan di buku paketnya, gak usah pakai buku tulis. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Misalkan ada yang masih nggak paham, silakan langsung tanyakan ke Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.